Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar pemrograman dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terdahulu. Kalau pada minggu yang sebelumnya kita membahas mengenai standar output pada bahasa C, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal standar input dalam bahasa C. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan mulai mempraktikkan coding pada Quincy 2005. Yang akan kita pelajari adalah standar input. Kita siapkan dulu file baru, C source file. Kemudian jangan lupa nanti kita beri nama. Kita ketikkan dulu. Di sini baris komentar yang saya ketikkan adalah penggunaan scanf. Ini baris komentar tidak akan dieksekusi oleh program ya. Kemudian kita ketikkan baris programnya include stdio.h untuk header, ent main. Kemudian body programnya kita ketikkan. Ini saya simpan dulu dengan nama scanf. Anda bisa menyimpannya di dokumen dan lain sebagainya. Kalau sudah tersimpan, Anda perhatikan baris program komentar berwarna hijau, kemudian fungsi-fungsi yang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing sudah berubah menjadi warna tertentu. Kemudian kita coba akan mengeksekusi program ini. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini yang enta ini untuk mendeklarasikan variabel. Jadi untuk input data nanti kita harus menggunakan variabel dan tipe data. Jadi ini hanya untuk menjelaskan ya, enta ini fungsinya untuk apa, maka saya berikan baris komentar. Nah, sekarang kita run dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam layar, program ini bekerja menampilkan output, masukkan nilai A. Ini bekerja dari baris program printf, kemudian kurung buka, masukkan nilai A, kurung tutup, titik koma. Ini seperti ini. Kemudian Anda perhatikan kursor. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, kursor yang berkedip ini bekerja dari baris program selanjutnya, scanf, %d, kemudian koma dan A ya. Jadi kita inputkan di sini fungsinya. Nah, ini akan ada inputan yang masuk. Kalau kita tidak menggunakan scanf, maka kita tidak bisa menginputkan. Kita hanya akan bisa melihat tampilan output di layar yang sudah kita inputkan di coding di program ya. Tapi kalau dengan scanf, nanti kita bisa menginputkan. User bisa menginputkan apapun asalkan itu sesuai dengan tipe datanya. Ya, jadi 80 bisa Anda inputkan dalam layar, itu adalah kerja dari fungsi scanf ini sendiri gitu. Kita lanjutkan. Kemudian ketika kita enter lagi akan muncul bilangan A adalah 80. Ini sama saja mengkonfirmasi tadi ya yang saya sampaikan. Apakah yang kita inputkan itu sudah masuk ke dalam variabel, sudah tersimpan begitu. Kita perlu konfirmasi, kita konfirmasikan dengan standar output, kemudian kita panggil nama variabelnya untuk membawa nilai yang sudah kita inputkan tadi. Bilangan A yang kita inputkan adalah %d, A. Jadi format penulisan tadi ya, scanf dan printf tadi fungsinya sama. Yang untuk scanf ini adalah menginputkan data. Tetapi kalau yang printf ini adalah memanggil data untuk tampil ke dalam layar, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yakni masih berhubungan dengan scanf dan printf tadi. Tapi di sini akan kita lebih perjelas mengenai penerapan variabel dalam program. Kita membuat dulu filenya, C source file, kemudian bisa kita simpan terlebih dahulu filenya, kemudian kita kasih nama variabel. Saya kopikan saja biar lebih cepat ya. Ini kode atau coding yang tadi saya sampaikan untuk penerapan variabel. Nah, di sini saya punya char, kemudian nama variabelnya huruf 1. Kemudian yang kedua int itu untuk tipe data integer, nama variabelnya bilangan 1, float, nama variabelnya bilangan 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya mengetikkan printf, masukkan sebuah huruf, kemudian nanti di bawahnya ada scanf, %c huruf 1. Selanjutnya printf, masukkan sebuah bilangan bulat, kemudian scanf, %d bilangan 1. Dan yang baris berikutnya adalah printf, masukkan sebuah bilangan desimal, scanf, bilangan 2. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian di baris yang paling bawah
saya melakukan konfirmasi dengan mengetikkan printf, kamu memasukkan huruf %C dan bilangan %D dan %.2f. Kemudian saya tutup tanda petik, kemudian koma, huruf 1, bil 1 dan bil 2. Nanti apa yang akan tampil dalam layar nanti Anda bisa mengetahuinya. Jadi intinya nanti program ini saya akan membuat program agar user bisa memasukkan huruf, memasukkan bilangan bulat dan memasukkan bilangan desimal. Kemudian kita pastikan bilangan itu sudah masuk dalam program begitu. Nah, ini kita run. Kemudian di sini akan muncul tampilan masukkan sebuah huruf. Nah, ini kan baris pertama program yang bekerja ya, printf masukkan sebuah huruf, ini menampilkan tampilan di output yang pertama ini. Kemudian tanda kursor berkedip itu nanti tempat kita menempatkan huruf yang akan kita ketikkan di dalam layar. Nah, kita ketikkan A agar tadi A bisa terketik di sini atau bisa tersimpan di dalam layar. Ini yang bekerja adalah scanf, %C, koma, dan huruf 1. Jadi huruf yang kita tampilkan atau kita ketikkan di layar ini nanti akan kita simpan di dalam huruf 1. Kemudian kita enter lagi, akan masuk kita ke baris program selanjutnya, yakni printf masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, kita ketikkan angka 23 di sini. Ini yang berfungsi agar user bisa mengetikkan angka 23 itu sekali lagi adalah perintah scanf. Nah, karena tadi bilangan bulat maka %D, koma, dan bilangan 1. Dan bilangan 1 ini adalah 23 ini biar tersimpan di dalam variabel bilangan 1. Seperti itu. Kemudian kita enter lagi. Karena ini programnya belum selesai, belum dieksekusi semuanya, maka masih muncul tampilan meminta kita menginputkan bilangan desimal di sini. Kemudian kita inputkan bilangan desimal. Di sini saya menginputkan 2,4. Nah, 2,4. Kemudian saya enter. Nah, di sini Anda perhatikan konfirmasi kamu memasukkan huruf A dan bilangan 23 dan 2,4 ini adalah fungsi dari perintah yang berfungsi adalah baris yang terakhir. Ini printf, kamu memasukkan huruf, kemudian %C, ini memanggil karakter huruf 1 yang kita ketikkan tadi. Kemudian dan bilangan %D ini memanggil bilangan bulat yang kita ketikkan dan kita simpan di int bil 1 tadi. Dan %2f ini adalah memanggil data yang sudah kita masukkan di dalam float bilangan 2. Kemudian jangan lupa agar tampilan angka muncul di dalam layar, Anda harus memanggil nama variabelnya. Karena kalau nama variabelnya tidak dipanggil atau tidak dituliskan di sini, pasti akan error. Dia tidak akan mau keluar gitu ya di dalam layar ini. Maka koma, kemudian kita panggil %C itu punya siapa? C itu karakter itu variabelnya punya siapa? Oh, punya huruf 1, maka kita koma huruf 1. Kemudian %D itu punya siapa? Oh, dia punya int integer adalah variabelnya bilangan 1, maka kita ketikkan bilangan 1. Kalau %2f itu punya siapa? %2f itu karena float dia bilangan 2. Kenapa di sini %2f kok tidak hanya %f saja seperti tadi contohnya misalnya. Kalau %.2f ini adalah berfungsi agar tampilan di dalam layar itu nanti angka itu nanti muncul adalah 2 desimal di atau koma ya, 2 angka di belakang koma. Jadi kan karena kita pakai desimal kan kemungkinan ada angka yang pakai koma. Jadi ada .2f itu nanti fungsinya kita menampilkan 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang coba Anda perhatikan tadi apa yang saya sampaikan supaya Anda paham. Ini %f saya hilangkan .2f-nya. Ya, .2f-nya saya hilang, tinggal %f saja. Apa yang terjadi? Kita masukkan sebuah huruf A, bilangan bulatnya 23 dan desimalnya adalah 2,4. Nah, maka yang terjadi seperti ini kalau kita tidak mengatur angka belakang koma. 2,40000 kalau default F ya. Jadi fungsi .2f tadi adalah fungsinya untuk mengatur berapa banyak angka di belakang koma karena kita pakai desimal gitu ya. Nah, coba kalau kita ganti .1f, kita inputkan lagi A 23 2,4. Kemudian ya
Kalau kita setting titik 1F maka hanya satu angka di belakang koma, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ubah programnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, urutannya mau kita ubah tampilannya. Oke, persen C-nya akan saya ubah dulu menjadi persen D. Maka nanti maksud saya adalah nanti yang muncul adalah bilangan 1 dulu, kemudian persen C dan F. Nah, ini juga harus mengikuti karena di sini persen D, maka persen D itu atau integer itu punya siapa? Oh, bilangan 1. Berarti ditulis bilangan 1 dulu. Inputan yang kedua kita minta tampil adalah C, berarti punya huruf 1. Nah, kita tampilkan di sini. Masukkan sebuah huruf, masih sama urutannya. Sebuah huruf dulu A, karena programnya kita tidak ubah, yang kita ubah hanyalah pada bagian baris konfirmasi saja. Kita inputkan lagi, masukkan huruf A, masukkan bilangan bulat 23, masukkan desimalnya 2,4, sama ya. Nah, seperti ini kita akan lihat, masukkan huruf 23, harusnya tidak huruf ya, angka, karena ini tadi belum saya edit bagian kalimatnya. Masukkan huruf 23, bilangan A dan 24. Jadi urutan angkanya sudah berubah berdasarkan nama variabel yang kita ubah tadi. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah kalimatnya sekalian biar rapih. Nah, kita masukkan bilangan persen D, kemudian karena C kita ambil huruf dan tambah lagi di sini, berikan kalimat bilangan 2 persen 1F. Kita simpan, kemudian kita run. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Masukkan huruf A, bilangan bulat 23, bilangan desimalnya adalah 2,4. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah mulai melihat nih ya, kita memasukkan bilangan 1, 2, 3 karena persen D yang di awal. Hurufnya persen C, kemudian nama variabelnya juga huruf 2, maka akan muncul di sini huruf A. Dan yang terakhir adalah bilangan 2, ini persen F, maka yang muncul adalah bilangan 2 yang kita ketikkan tadi. Ya, bilangan 1, 2, 3, bilangan hurufnya adalah A, 2A, bilangan 2-nya adalah 2,4. Nah, demikian. Jadi intinya urutan nama variabel, kemudian aturan format penulisan tadi ya, itu menentukan outputnya itu tampil berdasarkan nama variabel yang kita panggil. Sekali lagi, kalau untuk printf ini menampilkan output, kalau untuk scanf ini fungsi untuk menginputkan ya, menginputkan. Kalau nanti mau ditampilkan berarti kita kolaborasi dengan printf. Baik, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Anda nanti dapat kembali mencermati dan berlatih kembali ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.